Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat celana yang bagian pinggangnya menggunakan full karet. Jadi karetnya itu di sekeliling pinggang, bukan cuma di bagian sisi aja. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja. Ukuran yang diperlukan, yang pertama lingkar pinggang kita ukur pas mengelilingi pinggang ditambah 20 cm. Kemudian tinggi duduk ini diukur dalam posisi orangnya duduk, jadi diukur dari bagian sisi dari batas pinggang sampai batas duduknya. Kemudian panjang celana diukur dari batas pinggang sampai batas yang diinginkan. Kemudian lingkar kaki atau lubang kaki ini bisa diukur di lingkar tumit atau pada lingkar telapak kaki, atau misalnya mau lebih lebar lagi juga boleh, seperti celana kulot misalnya. Ya, seperti biasa saya akan menunjukkan pola versi kecil menggunakan skala 1/4. Jadi sisi kertas yang lebih pendek akan jadi bagian pinggang, sisi kertas yang lebih panjang akan jadi bagian panjang celananya. Pertama, kita ukur dulu untuk menentukan lebar selangkangannya itu 9 sampai 12 cm. Nah, ini tergantung ya. Jadi misalnya kalian biasanya menggunakan ukuran S, bisa pakai 9 cm, kalau ukuran M 10 cm, L 11 cm, kemudian XL 12 cm. Jadi kalau kalian biasanya pakai ukuran di atas XL, berarti lebar untuk selangkangannya itu juga di atas 12 cm. Kemudian dari titik B tadi kita ukur 1/4 lingkar pinggang. Kemudian dari titik A itu kita turunkan seukuran tinggi panggul, jadi titik C. Kemudian dari titik A kita turunkan lagi untuk panjang celana, jadi titik D. Kemudian tinggal kita tarik garis dari titik C, titik D, titik B, dan titik E. Kemudian kita membentuk garis selangkangannya menggunakan bagian lengkung dari penggaris siku. Jadi seperti yang saya contohkan ini, dipaskan antara garis tegak lurus yang horizontal dan vertikal. Kemudian di bagian bawahnya ini lingkar lubang kaki. Jadi ini disesuaikan aja dengan keinginan. Kalau mau seperti kulot, berarti harus lebih lebar daripada area bagian pesaknya itu, jadi harus dilebarkan dari titik itu. Kalau ini saya bikin yang lurus aja. Kemudian bagian pinggangnya, karena kita menggunakan ban pinggang karet full keliling dan ini bagian pinggangnya itu tidak terpisah, jadi langsung menyambung dengan celananya. Ini kita tambahkan 4 cm dari titik pinggang. Di bagian bawah celana kita akan kasih bayangan cermin, jadi nanti ketika kita memotong kain ini tidak perlu diberi kampuh lagi karena ini ada bayangan cerminnya. Ke bawah itu lebarnya 4 cm. Kenapa kita perlu memberi bayangan cermin? Karena celana itu kalau misalnya bagian ujungnya itu pasti
lebih kecil. Nah, supaya nanti ketika kita mengelimnya itu tidak kurang lingkarnya, maka kita harus buat bayangan cermin seperti ini. Nah, jadi caranya seperti ini supaya bayangan cerminnya itu pas. Ini langsung kita gunting di bagian sisi, nanti kelihatan kalau bagian bawahnya itu ada yang melebar. Oke, sekarang kita akan memotong bahan celana kolor ini. Jadi untuk melipatnya kalian bisa langsung lipat sebanyak 4 lapis atau 4 helai, karena ini tadi kan pola depan dan belakangnya sama, jadi bisa langsung kita pakai untuk semua bagian celananya kanan kiri. Jadi langsung aja bahannya dilipat sebanyak 4 lapis seperti ini. Nah, perlu diperhatikan bagian yang tepinya ini itu kalian harus pastikan ini dua-duanya lipatan kain, karena nanti bagian lurus dari pola celana tadi yang sisinya yang lurus itu akan kita letakkan di pinggiran kainnya ini, di bagian lipatan kain. Nah, jadi seperti ini. Bagian bawah celana karena sudah kita beri kampu duluan yang tadi bayangan cermin itu, jadi dimepetkan aja. Untuk bagian pinggang bisa diberi kampu 1,5 cm, selangkangan 1,5 meter, kemudian di pipa celana bagian dalam itu bisa 1,5 sampai 2 cm. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita dapat bagian celana pipa kanan dan pipa kiri. Langkah menjahitnya yang pertama kita menjahit pipa bagian dalam. Nah, jangan lupa untuk menjahitnya ini bagian baik ketemu bagian baik. Jadi tadi karena saya itu motongnya bagian buruk di dalam, jadi ini saya balik dulu. Kita jahit sepanjang pipa bagian dalam ini, kemudian nanti kita akan mengelim bagian bawah, kemudian menjahit bagian selangkangan untuk menggabungkan pipa kanan dan kiri, kemudian kita akan menjahit ban pinggang. Nah, seperti itu tahapannya. Lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai. Pertama kita jahit dulu sisi pipa bagian dalam celana. Kemudian kita setrika, kampuhnya dibuka seperti ini. Nah, ini kita akan selesaikan dengan teknik kampuh pipih. Jadi kita gunting salah satu kampuhnya, terserah kanan atau kiri. Kemudian kampuh yang lebih besar ditutupkan ke kampuh yang tadi sudah kita gunting, kemudian kita jahit ke bagian celananya, jadi ditempelkan begitu. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari bagian luar itu akan tampak satu setikan jahitan, tapi di bagian dalamnya akan terlihat 2 setikan jahitan.
kemudian kita mengelim bagian bawah celana. Untuk kelimnya ini bisa dilipat sebanyak 2 kali supaya tidak perlu diobras, atau karena di sini saya posisi bagian bawahnya ini sudah di pinggiran kain, jadi saya hanya akan melipat 1 kali. Hasilnya seperti ini. Ini sudah kelihatan pipa celana bagian kanan dan kiri. Sekarang kita akan menggabungkan bagian selangkangannya. Bagian selangkangan itu bagian yang melengkung ini ya. Jadi bukan yang bagian atas yang kita sambungkan. Kalau yang atas itu pinggang. Jadi bagian yang melengkung ini tidak apa-apa terbolak-balik karena tadi kan pola depan belakangnya sama. Jadi ini kanan kirinya tidak masalah dibolak-balik. Nah, bagian selangkangannya itu kita temukan antara pipa kanan dengan pipa kiri. Bagian baik ketemu dengan bagian baik. Bagian sambungan pada pipa bagian dalam tadi jangan lupa dipaskan supaya nanti hasilnya garisnya itu ketemu, tidak selisih. Kita jahit aja dari ujung sampai ke ujung. Jadinya seperti ini. Untuk penyelesaian kampuhnya sama seperti tadi ya, menggunakan kampuh pipih. Nah, setelah ini kita jahit kecil bagian ban pinggangnya ini supaya nanti ketika kita menjahit karetnya itu lebih mudah. Jadi ini dijahit kecil dulu. Kemudian siapkan karet untuk ban pinggangnya. Saya menggunakan karet dengan lebar 3 cm. Nah, menghitung kebutuhan panjang karetnya itu rumusnya 3/4 dari lingkar pinggang. Jadi misalnya lingkar pinggang kita 80, berarti kita menggunakan karetnya itu 60 cm. Nah, kita sambung aja bagian sisi karetnya itu. Kemudian kita masukkan ke dalam ban pinggangnya. Jadi seperti ini. Diletakkan karetnya itu turun setengah sentimeter dari tepi kain. Kemudian kita lipat aja, kita jahit di sekeliling ban pinggang, jangan sampai terkena karetnya. Jadi kita jahit itu di bawah karetnya, makanya tadi posisi karet itu kita turunkan kurang lebih setengah sentimeter dari tepi kain, baru kemudian dilipat. Ketika menjahit itu karetnya sambil ditarik-tarik supaya bisa cukup sampai sekeliling ban pinggangnya dan supaya memunculkan efek kerutannya. Jadinya seperti ini. Ini sambil ditarik-tarik lagi supaya kerut-kerutnya itu rata. Kemudian di bagian tengahnya ini akan kita jahit. Ketika menjahit itu sambil ditarik seperti yang saya contohkan ini. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.